Salam, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi waktu indah untuk berjumpa lagi di hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Kita semua yakini bahwa sukacita yang kita alami pada hari berkat Tuhan ini adalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Karena itu marilah mengisi hari ini dengan belajar dari firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari awali dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami di hari baru ini. Kami sedia untuk mencermati, belajar tentang kebenaran Tuhan, supaya firman-Mu menjadi fondasi kuat yang berupa pijakan bagi kami, yang kokoh teguh untuk kami melangkah pada jalan-Mu. Bersabdalah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini adalah Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Tema perenungan kita adalah janji Tuhan Allah tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apakah sebenarnya janji Tuhan Allah kepada Abraham? Tuhan Allah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Padahal saat itu ia sudah tua dan belum memiliki anak. Secara manusia hal itu mustahil. Tetapi Tuhan Allah tetap menggenapinya melalui kelahiran Ishak. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Tuhan Allah menjanjikan keturunan dan tanah kepada Abraham. Walaupun penggenapannya tidak terjadi secara instan, janji itu tetap berjalan sesuai rencana dan waktunya Tuhan. Salah satu janji terbesar adalah bahwa melalui Abraham semua bangsa akan diberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini dijelaskan bahwa janji ini digenapi melalui Yesus Kristus, sehingga keselamatan tersedia bagi semua orang yang percaya. Jadi janji Tuhan Allah bahwa Abraham akan menjadi bapa dari banyak bangsa dan melalui keturunannya seluruh dunia akan diberkati. Janji ini adalah dasar bagi hubungan orang-orang percaya dengan Tuhan yang penuh kasih dan pengharapan. Namun bertahun-tahun kemudian Tuhan Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa. Hukum ini berisi aturan yang mengatur cara hidup, ibadah, dan moralitas umat Israel. Sementara menunggu penggenapan janji Tuhan Allah dinyatakan di dalam Kristus Yesus, hukum Taurat berfungsi sebagai guru atau penjaga yang mengarahkan umat Israel untuk hidup dengan benar. Hukum Taurat mengajarkan manusia pada kebutuhannya akan keselamatan dan ketergantungan pada Tuhan Allah. Hukum Taurat tidak menyelamatkan. Dengan kata lain, janji Tuhan Allah kepada Abraham adalah fondasi iman. Sementara hukum Taurat adalah aturan hidup yang membimbing umat agar sadar akan dosa dan kebutuhan akan juru selamat.
janji dan hukum bekerja sama dalam rencana Tuhan Allah untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen, sebagai umat yang menaruh iman kepada Tuhan, yang telah menerima janji keselamatan di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengisi keselamatan yang telah Tuhan Allah anugerahkan dengan hidup menurut kehendak-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari kita berhati-hati dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan atau tindakan-tindakan kita. Kita harus berpedoman kepada perintah dan ketetapan Tuhan Allah. Sehingga kehidupan keluarga kita, kehidupan pribadi kita, komunitas kita, dalam gereja dan masyarakat menyenangkan Tuhan dan sesama. Janganlah mengkhawatirkan banyak hal dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam kehidupan pribadi, tentang masa depan, seperti orang-orang yang dalam ketiadaan pengharapan. Melainkan kita tetap berusaha, rajin dan percaya karena Tuhan Allah selalu menepati janjinya. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hari baru Engkau beri. Terima kasih untuk kesempatan berkarya. Terima kasih untuk keadaan yang baik. Dan kami memohon ya Tuhan Allah, berkenan kiranya dalam kehidupan kami. Buatlah kami jadi berkat bagi banyak orang ketika kami dalam keadaan lemah. Biar kami tetap diteguhkan Tuhan. Bahkan tatkala kami menjumpai dalam kehidupan ini ada sesama yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan, entahkah karena sakit atau karena dalam masalah, apapun bentuknya, kami saling memberikan pertolongan, uluran tangan kasih Allah dinyatakan melalui kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga memohon kepadamu, jadikanlah kami berkat bagi banyak orang Bapa. Biarlah di dalam kehidupan kami banyak orang akan semakin melihat karya Allah yang sungguh indah dan begitu besar, dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan menolong kami. Ketika kami menjumpai rupa-rupa cobaan, tantangan dalam hidup, Tuhan perteguh iman kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Biar kami tetap di dalam Tuhan, kami tidak akan mungkin goyah. Karena Engkau Tuhan Maha Baik selalu mengasihi kami. Dan kami pun bertekad untuk mau mengasihi Tuhan. Apapun yang kami alami dalam kehidupan ini, Engkaulah Allah kami. Tiada tandingannya kekuatan kuasa dan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pegang teguh kami semua agar kami boleh melangkah dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga dengan pemerintah kami, gereja di mana kami melaksanakan tanggung jawab, denominasi gereja apapun kami mau supaya ada kerja sama yang baik di antara kami untuk memperkenalkan sungguh-sungguh tentang Tuhan yang kuat, kuasa-Mu dahsyat. Ya Tuhan Allah, terima kasih Tuhan. Sampai selama-lamanya hidup kami ini kami persembahkan kepadamu saja. Tuhan, pakai kami secara luar biasa agar banyak orang semakin hidup memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selamanya. Amin. Demikian renungan harian keluarga pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.